Hai teman-teman, kakak adik dan ayah bunda. Yuk dukung channel kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru dengan cara subscribe, like, share, serta komen di channel YouTube kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Biar kami lebih semangat lagi nih. Ingat, subscribe itu gratis loh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih sehatkan kita, Allah masih berikan kita nafas untuk yang mana mengisi hari-hari kita di 10 terakhir bulan Ramadan ini dengan amal ibadah, baik itu dalam hal berpuasa, membaca Al-Quran, ataupun amal ibadah lainnya yang mendatangkan manfaat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita baca di setiap hari kita dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ustadz, ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siswa, siswi ustadz yang ustadz sayangi semuanya, hari ini judul ceramah kita adalah tentang tawakal. Tentu kata tawakal ini sudah sering kita dengar. Setiap ceramah biasanya selalu dikait-kaitkan dengan yang namanya tawakal. Karena tawakal ini merupakan suatu istilah yang mana sebagai motivasi untuk kita ketika kita hidup di dunia. Terkadang kita ada mendapatkan masalah, kesedihan, terkadang juga kita bisa mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Tawakal artinya adalah menyerahkan sesuatu itu kepada orang lain. Dalam hal ini tentunya menyerahkan segala sesuatu apapun yang terjadi di diri kita. Hanya satu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk kepada yang lain. Disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwasanya Allah memuji orang yang bertawakal kepada Allah, orang yang selalu pasrah kepada Allah. Semisalnya dia mendapatkan suatu musibah, orang yang bertawakal hatinya akan terkontrol, tidak mudah frustasi atau istilah kita usang. Orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah hatinya tidak galau. Ketika cobaan, ketika masalah yang dihadapi, orang yang bertawakal maka dia akan mudah mengembalikan sesuatu musibah ini, tentu pasti ada hikmahnya. Galau juga, cuman masih bisa mengontrol hati, agar jangan sampai dengan sebab galau tadi melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dengan sebab galau tadi, ibadah yang harusnya bisa dia kerjakan, tidak bisa dia kerjakan. Tentu dengan tawakal inilah seseorang itu akan mulia. Karena apa? Ketika kita hidup di dunia, yang namanya masalah, kesedihan, kebahagiaan, sesuatu itu tidak bisa kita dapatkan, itu pasti terjadi.
Orang hidup pasti seperti itu. Kita menginginkan sesuatu ini. Lah, kenyataannya tidak kita dapatkan. Kenapa? Allah punya sesuatu. Allah punya hikmah. Kenapa Allah tidak takdirkan hal itu kita dapatkan? Semisal, kita menghendaki peringkat satu. Semisal kita menghendaki peringkat satu di kelas. Belajar rajin sudah. Jujur sudah. Mengerjakan semua tugas ustadz-ustazah sudah. Tapi kenapa ketika hasil akhir malah kawan kita yang peringkat satu? Lah, ini ada apa? Di mana letak salahnya? Dilihat nilai bagus semua, tapi kok nggak bisa ranking satu? Ada apa? Nah, ini kan tidak terjadi nih. Kita menghendaki peringkat satu di kelas. Cuman kenapa? Semua usaha sudah kita lakukan, tapi kenapa kita tidak bisa mendapatkan itu? Nah, orang yang bertawakal, oh, pasti ada hikmahnya. Pasti ada bagus. Kenapa aku tidak ranking satu? Boleh jadi, seandainya Allah takdirkan aku ranking satu, aku malah sombong. Nah, ini Allah tidak mau. Allah tidak ingin kita sombong. Hinanya orang sombong, bahkan dihinakan oleh Allah, masukkan dalam api neraka. Ya, nah siswa-siswa yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, adapun beberapa ciri orang yang selalu bertawakal kepada Allah, orang yang selalu menyerahkan semuanya. Artinya tawakal ini bukan tanpa usaha, ya, ada usahanya. Ketika usaha telah dijalankan, maka berdoa, serahkan semuanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ciri orang yang bertawakal, yaitu yang pertama adalah ia selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dan buruk yang diterima oleh dirinya, ia hadapi, ia terima. Ya Allah, makasih ya Allah, makasih. Meskipun kesedihan, meskipun bala yang dia terima, garing misalkan, tapi masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Ini kalimat yang luar biasa, yang mahal, ya. Ketika kita mendapatkan musibah, masih bisa mengucapkan alhamdulillah, ada apa-apa. Ini kalimat yang luar biasa, motivasi yang luar biasa. Ketika kita mampu mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita dapat nikmat, wajar kita ucapkan alhamdulillah. Tapi ketika kita dapat bala, musibah, sesuatu yang tidak tercapai, tapi masih bisa alhamdulillah, luar biasa. Ini nikmat yang tidak diberikan Allah kepada semua hambanya. Ini nikmat. Syukuri itu. Ketika yang dititipkan rasa, ada apa-apa, alhamdulillah. Syukuri itu. Apapun, ya, apapun yang pian terima. Pian mampu lidah, pian mampu mengucapkan alhamdulillah, hati pian mampu menerima ada apa-apa. Ini yang luar biasa. Makanya sering dulu, ya, almarhum Abah Guru Zuhdian Nur, ya, kunci hidup itu dua, syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Ketika kita dapat nikmat, syukur, gunakan nikmat itu sebaik mungkin. Ketika kita dapat bala, sabar, senyum. Ya, jadi ketika kita dapat bala, bawa senyum. Jadi orang yang selalu bertawakal kepada Allah, dia akan mudah untuk selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian ciri yang lain lagi. Setelah dia berusaha, misal tadi kata Ustadz, belajar sudah, mengerjakan semua tugas sudah, ternyata kenyataannya tidak bisa mendapatkan peringkat satu di kelas. Sudah kan, usahanya sudah maksimal belajar, jarang megang HP, jarang nonton TV, jarang bermain, jarang berkawanan, sudah usahanya.
Ternyata ketika di kelas, ketika pembagian rapot, tidak ranking 1, tidak peringkat 1. Jadi ada apa? Nah, yang penting kan sudah usaha. Sudah usaha. Selanjutnya serahkan kepada Allah. Allah punya kebaikan tersendiri untuk kita. Apa yang tepat untuk kita. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, boleh jadi sesuatu yang kamu inginkan itu tidak baik untukmu. Dan boleh jadi sesuatu yang kamu benci, apa misalnya, baik untukmu. Dan Allah lebih tahu apa yang baik untukmu. Allah lebih tahu apa ini untuk kita nih yang pas nih, terbaik. Ya, apa yang pas untuk kita. Nah, jadi orang yang bertawakal, ciri orang yang bertawakal, ketika dia sudah berusaha, belajar dengan maksimal, usaha dengan maksimal, selanjutnya dia serahkan semuanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Pian terapkan dimanapun pian berada. Dimanapun pian berada, pian terapkan ya. Ketika pian sudah berusaha maksimal, ternyata kada sesuai apa yang pian kehendaki. Kada sesuai, misalkan hati kada nyaman. Sudah, bismillah, bawa wudhu, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah husnuzon. Apa itu husnuzon? Sangka baik. Sangka baik. Ini mahal juga ini. Sangka baik, ya. Sangka baik ketika dapat musibah masih bisa. Tadi kata Ustaz mengucapkan alhamdulillah, kada apa-apa. Ketika sesuatu tidak bisa kita dapatkan, alhamdulillah, kada apa-apa. Ini kan kada apa-apa ini yang sulit, ya. Kadang-kadang pusing, kadang-kadang galau. Kenapa kada bisa aku dapatkan itu? Kenapa? Nah, kenapa jangan lagi ada kata kenapa? Kalau di dalam bahasa Inggris kan ada why. Nah, kadada. Ya, kadada. Why itu kadada. Jangan why. Nah, alhamdulillah aja, jangan why. Why itu kadada. Hilangkan rumusnya itu. Ya, biar kada galau. Ini galau pulang. Galau. Kenapa? Kenapa tuh jangan kenapa. Kada papa. Nah, itu ganti dengan kata kada papa. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tidak berkeluh kesah. Jadi orang yang bertawakal itu dia tidak berkeluh kesah. Hanya santai aja. Santai aja. Jangan ketujuh curhat. Ini kada sedikit-sedikit berkesah lawan kawan, curhat lawan kawan, galau. Jangan ketujuh berkesah-kesah. Nang dikesahkan tuh yang baik-baiknya aja. Yang baik-baiknya aja yang dikesahkan. Jangan nang kada baik, galau, masalah apa segala. Jangan dikesahkan, simpan aja, curhatkan lawan Allah aja. Cukup Allah yang tahu, orang lain jangan tahu. Ya. Jadi yang ketujuh curhat nih, nah, Ustaz pesan nih, ya dikurangi lah. Jangan ketujuh curhat, jangan ketujuh berkesah-kesah. Apalagi masalah kejelekan orang, jangan ketujuh berkesah-kesah. Ya. Ini apalagi nih perempuannya. Jadi dulu waktu di majelisnya pernah Ustaz diberitahu ya oleh guru Ustaznya, perempuan itu ketika sudah berkumpul baik di ruang nyata atau di ruang internet, ketika dia sudah berkumpul, yang dibahas itu misalkan sesuatu yang penting. Paling inti pembahasan itu yang dibahas yang penting itu cuma 5 menit. Sisanya kemana? Ngobrolnya kemana? Ya, gibah orang, mandir orang, kemana-mana itu. Wah, si anu. Nah, itu bahayanya ya. Bahaya curhat ini luar biasa. Apalagi sekarang ya, sekarang kita dimudahkan atau disediakan dengan internetnya. Internet itu mudah. Menggibah orang, menjelek-jelekan kawan, mudah. Ya. Berkeluh kesah dengan kawan, mudah. Ya. Nah, jangan sampai ya. Jadi orang yang bertawakal ini suka berkeluh kesah, suka berkesah-kesah. Ya. Simpan
Ya, ketika kita ada masalah, jangan sampai curhat dengan sembarang orang. Ya, kecuali misalkan dengan ustazah, dengan siapa yang tepatlah istilahnya, dengan harapan kita bisa mendapatkan solusi. Kita berkisah itu dengan harapan mendapatkan solusi. Ya, kalau dengan kawan kita berkisah, belum tentu kita dapat solusi, malah nambah masalahnya. Hati-hati ya. Nah, hati-hati. Kemudian yang terakhir, nah ini adalah ciri orang yang bertawakal ialah tidak putus asa. Tidak putus asa. Ya. Makanya ketika kita menginginkan sesuatu, misalkan kemampuan finansial kita terbatas, tidak seperti orang lain. Sementara kita bercita-cita untuk menjadi seorang dokter. Finansial kita, orang tua kita misalnya tidak seperti orang lain. Nah, caranya gimana kalau orang yang bertawakal? Dia akan berusaha sungguh-sungguh untuk belajar. Ya, belajar, usaha dengan maksimal. Ya, apapun yang terjadi dia terus berusaha. Yakin, ya. Kalau orang itu sungguh-sungguh, Allah tidak mungkin ya mengabaikan usahanya. Jadi ada istilah usaha tidak mengkhianati hasil. Ya. Ini tanamkan sifat tawakal ini di diri kita masing-masing. Ya. Semangat ya menjalani hidup, semangat meraih cita-cita. Nah, apalagi misalnya kemarin saya sering bilang ya, misalnya nih, Pian sudah kada pintar, misal kada pintar kita nih sudah pas-pasan ya kemampuan kita di kelas. Apalagi nih di sekolah kita kan ada yang namanya program tahfiz ya. Saya sering sampaikan di kelas Ustadz biasanya, coba gunakan program ini sebaik mungkin. Siapa tahu Pian mau masuk nanti di salah satu sekolah unggulan atau masuk kuliah nantinya. Gunakan, biasanya orang cari sertifikat minimal 2 juz hafalan. Saya sudah sering sampaikan ini ya. Misalkan kemampuan kita tadi kata Ustadz, finansial kita terbatas, kemampuan kita dari segi akademik terbatas, gunakan kesempatan ini. Gunakan kesempatan tahfiz, program tahfiz di sekolah kita. Hafalkan dari sekarang nih yang kelas 7, yang kelas 8, jangan koler lagi. Ya, jangan koler lagi. Menghafal jangan koler, jangan maakal. Ya, jangan maakal lagi pada ke WC, bejen setengah jam, ke kantin sekalinya larinya. Jangan. Ya. Ini luar biasa nih program kita. Gunakan kesempatan ini. Siapa tahu nanti bisa digunakan untuk masuk sekolah di salah satu sekolah favorit. Ya. Nah, siswa-siswi ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat ulun sampaikan, sedikit tidak banyak, mudah-mudahan sama-sama memotivasi kita untuk lebih baik lagi menjalani hidup ini, karena semakin hari semakin ini masalah terkadang banyak menimpa kita, sesuatu yang kita inginkan sering kali tidak tercapai. Sama-sama bismillah, kita husnuzon, sangka baik dengan Allah bahwa apapun yang ditakdirkan Allah kepada kita, baik masalah maupun kebahagiaan, kita hadapi dengan syukur dan sabar. Yakin dengan konsep syukur dan sabar, Allah jadikan hidup kita lebih baik lagi. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz. Makasih Ustadz. Terima kasih.